Oke, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Ini tampilan slide pertama. Slide yang berikutnya, slide kedua, yaitu kami menjelaskan definisi atau pengertian secara singkat dari sistem informasi manajemen. Di sini kami menjelaskan arti dari satu-satu kata, yaitu sistem itu artinya apa, informasi itu artinya apa, dan manajemen artinya apa. Ya, sistem itu merupakan suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur yang saling berhubungan. Yang berikutnya adalah informasi. Informasi merupakan data yang telah diproses atau diolah sehingga memiliki arti, manfaat, atau kegunaan yang artinya informasi-informasi yang diperoleh, dihasilkan itu memiliki manfaat. Yang berikutnya adalah manajemen. Manajemen itu merupakan sebagian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama maupun secara kelompok. Ya, di sini sistem informasi manajemen. Definisi dari sistem informasi manajemen secara luas, yaitu adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam satu sistem dengan maksud memberikan informasi secara intern ataupun ekstern kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan mempelajari SIM ini itu adalah memenuhi kebutuhan informasi umum secara manajer dalam perusahaan atau dalam submit organisasional perusahaan, menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan atau output. Slide yang berikutnya adalah kemampuan sebuah sistem informasi manajemen. Ada beberapa poin di sini, yaitu yang pertama, kemampuan dalam memproses database. Yang kedua, kemampuan dalam memproses data tunggal. Yang ketiga, kemampuan dalam memproses online, atau mungkin data online atau real time. Berikutnya adalah kemampuan dalam komunikasi data dan switching pesan. Yang berikutnya adalah kemampuan memasukkan data dari jarak jauh dan update file. Berikutnya, kemampuan pencarian rekod dan analisis. Dan yang terakhir, kemampuan dalam mengotomatisasi kantor. Di sini ciri-ciri sistem informasi yang baik itu ada dua poin di sini, yaitu yang pertama, sistem informasi manajemen yang baik adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya sistem informasi manajemen akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Yang kedua, organisasi harus menyadari apabila mereka cukup realistis dalam keinginan mereka dan cermat dalam merancang dan menerapkan sistem informasi manajemen agar batas biaya dari titik manfaat yang diperoleh. Maka sistem informasi manajemen yang dihasilkan akan memberikan keuntungan besar, atau akan memberikan pemasukan atau keuangan pada suatu organisasi. Slide berikutnya adalah manajemen informasi. Di sini manajemen informasi mengelola 5 jenis sumber daya. Atau bisa dikatakan manajemen informasi itu mencakup 5 sumber daya yang ada di bumi. Yaitu yang pertama, sumber daya manusia.
sistem informasi manajemen itu membutuhkan sumber daya manusia atau membutuhkan tenaga manusia. Yang kedua, sumber daya material. Yang ketiga, sumber daya mesin. Yang keempat, sumber daya uang. Dan yang kelima, sumber daya informasi. Slide berikutnya adalah sumber daya fisik. Sumber pengolahan fisik akan dikelola setelah diperoleh, agar saat diperlukan sumber daya tersebut siap digunakan secara maksimal. Bila perlu diganti sebelum sumber daya tersebut menjadi tidak efisien atau usang, atau dengan kata lain kadaluarsa. Contohnya penggantian sumber daya. Contoh dari penggantian sumber daya tersebut itu seperti mengupgrade mesin ataupun merekrut pegawai baru. Tugas manajer ini sudah masuk dalam fungsi dan tugas-tugas dari orang yang berperan dalam suatu organisasi. Yang pertama, yang paling utama yaitu manajer. Di sini manajer bertugas mengolah sumber daya fisik dan mencakup pengolahan sumber daya konsumental. Yang kedua, mendapatkan data mental lalu mengolahnya sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Slide berikutnya adalah interface antara manajer dan mesin. Titik kontak di mana sistem komputer memberikan informasi kepada manajer atau di mana manajer memberikan data kepada sistem komputer, yaitu untuk komunikasinya seperti pengembangan program komputer, dialog atau menyelami file. Menyelami file itu kayak mempelajari atau menelaah lebih dalam lagi satu informasi yang masuk, mempelajari lebih luas lagi gitu. Yang ketiga, mengakses data, dan yang terakhir memasukkan input. Oke, slide berikutnya adalah manajemen informasi. Manajemen informasi itu definisinya adalah seluruh kegiatan memperoleh informasi menggunakan seefisien mungkin dan membuangnya di saat yang tepat. Ini seperti sudah dijelaskan di slide yang di belakang ini, bahwa ini penggantian sumber daya itu kayak pengupgradean mesin, rekrut pegawai. Berikutnya adalah unsur sistem informasi. Semua sistem informasi memiliki 3 unsur atau kegiatan utama, yaitu yang pertama, menerima data sebagai masukan atau biasa disebut input, data input. Yang kedua, memproses data dengan melakukan perhitungan dan penggabungan unsur data. Yang ketiga, memperoleh informasi sebagai keluaran atau biasa disebut sebagai output. Berikut adalah keahlian manajemen. Seorang manajer yang berhasil memiliki banyak keahlian, tetapi ada 2 keahlian yang sangat mendasar yang harus dipegang oleh seorang manajer. Yaitu yang pertama, keahlian komunikasi. Seorang manajer harus pintar dalam mengolah komunikasi atau berinteraksi. Ya, bisa dikatakan memiliki sepak terjang yang luas ya, sebagai seorang manajer. Yang berikutnya adalah keahlian pemecahan masalah. Selain memiliki sepak terjang yang luas, seorang manajer juga harus jago atau harus pandai dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi. Jadi apabila
suatu organisasi atau perusahaan mengalami bangkrut, ya. Jadi di sini keahlian dari seorang manajer diuji. Dia harus mencari cara bagaimana mengatasi masalah yang sedang terjadi pada perusahaan atau organisasinya itu. Berikut adalah alasan perlu diberikan perhatian khusus pada manajemen informasi. Yang ada di sini terdapat 5 poin, yaitu alasan pertama adalah pengaruh ekonomi internasional. Pengaruh ekonomi internasional. Yang kedua, persaingan dunia semakin ketat, jadi perlu diberikan perhatian khusus kepada manajemen informasi. Yang ketiga, kompleksitas teknologi yang semakin meningkat. Seperti kita ketahui bahwa semakin hari teknologi semakin banyak, semakin bermunculan. Yang keempat, batas waktu yang singkat, dan yang kelima, kendala-kendala sosial. Yang berikutnya adalah kemampuan komputer yang ini gabungan dari slide sebelumnya, yaitu kemampuan komputer yang semakin baik. Pemakai semakin tahu bagaimana mendayagunakan komputer untuk membantu pekerjaan. Integrasi sistem informasi. Di sini terdapat dua poin. Yaitu yang pertama, adanya saling keterkaitan antara subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju ataupun diambil oleh suatu perusahaan, suatu sistem atau lebih dari sistem yang lain. Poin berikutnya adalah pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem informasi manajemen. Jadi ya, sistem informasi manajemen ini memiliki satu konsep kunci, yaitu pengintegrasian sistem informasi. Sifat integrasi. Di sini dijelaskan bahwa integrasi sistem informasi dapat bersifat hierarkis. Dikatakan hierarkis tersebut itu adalah pada tingkat transaksi akan memberikan masukan data kepada sistem tingkat manajemen, atau sering pula dalam arti sebaliknya. Jadi timbal balik. Yang kedua, keuntungan dari integrasi. Keuntungan dari integrasi ini adalah membaiknya arus informasi dalam sebuah organisasi. Itu memperbaiki arus informasi dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Menjalin arus informasi. Yang berikutnya adalah mendorong manajer untuk membagikan informasi yang dihasilkan oleh departemen agar secara rutin mengalir ke sistem yang lain yang memerlukan. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami jelaskan. Jika materi kami ini boleh dikatakan kurang, masih banyak yang kurang dari materi-materi yang kami bawakan, yaitu tentang sistem informasi manajemen. Dan jika ada kesalahan dalam penyebutan kata dari penjelasan slide pertama sampai slide terakhir, kami minta maaf. Dan sekian dan terima kasih penjelasan dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya.